Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, Michaela Kalista, Fiona Lorenza, Margaret Angelita, Kevin Leonardi Hartanto, Stefanilo, Sharon Rivena, Florencia Marcella Leofran, dan Jovita Jonata ingin menjelaskan tentang Trinitas untuk memenuhi ujian tengah semester Wawasan Dunia Kristen 1. Jadi, kami mendapat satu video di mana kita harus beropini tentang video tersebut terkait dengan Trinitas. Berikut videonya. Shalom saudaraku yang kekasih, benarkah ada Trinitas di dalam Alkitab? Tidak ada Trinitas di dalam Alkitab. Dan iman percaya Kristen bukan didasari dari paham Trinitas atau konsep Trinitas atau pengakuan terhadap Trinitas itu sendiri. Sebab tanpa Trinitas pun orang kalau percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, ingat, Yesus Kristus adalah Tuhan, maka ia akan diselamatkan. Bukan pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Dunia ini ada banyak sekali Allah, ada banyak sekali Elohim, ada banyak sekali El, namun hanya ada satu Tuhan. Yesus berkata, engkau tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, tapi hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Satu Tuhan segala Tuhan, Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, Allah segala Allah. Elohim itu siapa? Yesus. Jadi kalau Anda melihat Yesus, dialah Elohim, dan kita diciptakan menurut rupa Yesus. Untuk saudara bisa selamat, saudara harus mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan segala Tuhan, Tuhan segala Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Oleh karena itu, kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai analisa masalah, tanggapan, serta referensi yang kami dapat mengenai Trinitas. Selamat menonton! Pria yang terdapat pada video tersebut menyatakan bahwa Trinitas itu tidak ada. Lalu, ia juga meyakini bahwa yang mendasari iman Kristen bukanlah Allah Tritunggal ataupun Allah Trinitas. Nah, pada bagian awal video, pria ini menyatakan bahwa Tuhan itu hanya satu, yaitu Yesus Kristus, dan Yesus Kristus bukanlah Allah. Ia meyakini bahwa Tuhan berasal dari kata Adonai yang berarti Tuhan, dan Allah berasal dari kata Theos atau El yang memiliki arti dewa. Ia hanya percaya bahwa di dunia ini hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, yang mana menjadi Tuhan dari segala Tuhan, Raja dari segala Raja, dan Allah dari segala Allah. Konsep Allah Trinitas atau Allah Tritunggal memang tidak tertulis secara terbuka atau fisik di dalam Alkitab. Namun konsep Trinitas merupakan salah satu kepercayaan yang harus diimani bagi setiap umat Kristiani. Pengenalan akan Allah Trinitas bukanlah pengenalan yang tertulis, namun pengenalan iman yang lahir atau bersumber dari Alkitab. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 2 hingga 3, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Dapat dilihat dari Alkitab telah menegaskan bahwa di luar kepercayaan Allah Trinitas tidak ada keselamatan. Baik. Nah, jadi dalam Allah Trinitas ini kita dapat menemukan adanya gambaran satu Allah dengan 3 pribadi yang berbeda. Nah, dalam Alkitab menjelaskan bahwa 3 pribadi yang berbeda ini merupakan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Namun, hal ini tidak mendasari adanya Allah yang berbeda. Nah, masing-masing dari 3 pribadi ini memiliki satu kehendak, satu tujuan, dan bersama-sama untuk memiliki relasi yang kekal satu dengan lainnya. Nah, dikatakan juga bahwa ketiga pribadi ini memiliki satu relasi dengan lainnya yang dijelaskan pada waktu penciptaan oleh Allah Bapa, pada waktu penembusan oleh Allah Anak, dan pada waktu pengudusan atau mendiami dalam setiap hati manusia, yaitu oleh Allah Roh Kudus. Nah, ketiga pribadi ini memiliki karyanya masing-masing di dalam satu Allah. Nah, dalam video juga mengatakan bahwa adanya paham Trinitas tersebut dapat menjerumuskan orang-orang Kristen ke dalam kesesatan. Nah, paham ini atau pernyataan ini
menurut kelompok Kali adalah suatu pernyataan yang salah. Karena dapat dilihat bahwa justru Allah Trinitas atau kepercayaan akan Allah Trinitas akan membawa kita pada keselamatan. Seperti yang dikatakan 1 Yohanes 4 ayat 2-3, Alkitab menjelaskan bahwa di luar kepercayaan akan Allah Trinitas, maka tidak adanya keselamatan. Selanjutnya, menurut St. Agustinus, Allah adalah Allah Tritunggal, yang setara dalam hakikatnya, yang berarti Bapa itu tidak lebih dari Anak ataupun Roh Kudus. Di sini sudah jelas dikatakan bahwa antara Bapa, Allah, dan Roh Kudus tidak memiliki perbedaan kedudukan. Jadi 3 pribadi ini memiliki kedudukan yang sama yang ada di dalam satu tubuh, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketika roh telah dikaruniakan kepada setiap manusia, maka Allah ada di dalamnya. Dan ketika Allah ada di dalam manusia, maka secara otomatis anak juga ada di dalamnya. Nah, anak ini menggambarkan Bapa, demikian juga Roh Kudus adalah gambar anak yang semuanya tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Jadi dalam video tadi juga menjelaskan bahwa Tuhan itu tidak sama dengan Allah. Nah, menurut kelompok kami, ini juga hal yang salah. Karena kembali lagi kepada Trinitas, bahwa Allah ini memiliki 3 pribadi, tetapi tetap satu tubuh atau satu Allah itu sendiri. Jadi, menurut kami, pernyataan ini merupakan pernyataan yang salah. Karena perbedaan nama seperti Allah, Bapa, Roh Kudus itu hanya perbedaan penyebutan untuk namanya saja, tetapi tetap dalam satu tubuh Allah, yaitu Yesus Kristus. Baik, terima kasih. Menurut tanggapan dari kelompok 3 adalah memang kitab suci tidak menaruh kata Trinitas di dalamnya. Tetapi secara tidak langsung terdapat doktrin mengenai Tritunggal yang berkata bahwa Tuhan itu bukan Allah adalah salah. Memang sulit untuk memahami Allah. Namun sebagai orang yang percaya kepadanya, kita harus lebih mengenalnya, menerimanya, dan memahaminya. Allah sendiri memiliki 3 kepribadian yang memiliki tingkatan dan esensi yang sama, dan juga tidak dapat dipisahkan. Dan masing-masing memiliki tugas dalam wujud tersebut. Tugas Allah Bapa adalah menjadi sosok Bapa surgawi yang sempurna di antara segala bapa di dunia ini, yang memelihara dunia ini serta memberikan kasih yang sejati tanpa memandang apapun, atau yang namanya kasih agape. Nah, Allah anak, kita tentu tidak asing dengan yang namanya Yesus Kristus. Yesus Kristus merupakan Allah dengan wujud Allah anak yang turun ke bumi dan menampakkan dirinya sebagai saksi Allah Bapa. Dan yang terakhir adalah Roh Kudus. Setelah Yesus Kristus naik ke surga, Allah tidak membiarkan manusia sendirian. Maka Ia mendatangkan Roh Kudus ke dalam hati manusia sebagai pembimbing, pendamping, penolong, dan penghibur yang setia, di mana Allah hidup bersama-sama dengan manusia di dalam hati manusia. Berikut akan kembali dijelaskan oleh Michaela Kalista. Di sini dapat disimpulkan bahwa kita percaya kepada Allah yang Esa, Allah yang satu, namun memiliki 3 kepribadian yang memiliki esensi dan tingkatan yang sama. Bukan satu pribadi Allah saja. Banyak sekali pandangan yang menceritakan tentang kepribadian Allah dari berbagai sudut pandang. Hal tersebut membuat kita semakin kenal dengan Allah dan dekat dengan Allah. Dan pria yang berbicara di video tersebut menganut monoteisme, karena ia hanya percaya Yesus Kristus sebagai Allah. Baik, sekarang kami akan menjelaskan tentang referensi bahwa adanya konsep Allah Tritunggal. Yang pertama, kami mendapat referensi dari kitab Matius 28 ayat 19 yang berkata, "Karena pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Berikutnya, kami mendapat referensi dari pengakuan iman rasuli
yang berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Aku percaya kepada Roh Kudus." Yang ketiga, kami mendapat referensi dari 1 Yohanes 4 ayat 2-3 yang berkata, Alkitab mengatakan bahwa di luar kepercayaan kepada Allah Trinitas tidak ada keselamatan. Menurut Martin Luther, seorang reformator gereja di Jerman pada abad ke-16, menghayati konsep Trinitas, yaitu adanya satu hakikat ilahi yang setara dalam kuasa dan bersifat kekal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ketiganya adalah suatu hakikat ilahi yang kekal, tidak terbagi-bagi, tidak berakhir, Ia Maha Kuasa, Maha Arif, Maha Baik, satu pencipta dan satu pemelihara segala sesuatu yang dapat kita lihat ataupun yang tidak dapat kita lihat. Lalu istilah pribadi bukanlah suatu bagian dari yang lain, melainkan sebagai yang ada dari dirinya sendiri. Yohanes 17 ayat 23 berkata, "Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku." Dalam ayat ini sudah terlihat jelas bahwa kasih dari Bapa hadir dalam kehidupan manusia, serta dapat disimpulkan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah kasih itu sendiri. 2 Korintus 13 ayat 13 berkata, "Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian." Ayat ini juga menekankan bahwa adanya 3 entitas. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 4-6 dikatakan ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Nah, dalam ayat ini, Alkitab itu menekankan bahwa Allah itu adalah satu. Selanjutnya ada di Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang melayap di bumi. Nah, dalam penciptaan ini, Allah memakai kata kita. Ini menunjukkan bahwa ada entitas lain yang ada bersama-sama dengannya. Selanjutnya ada di 1 Yohanes 5 ayat 7-8. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ayat ini secara terang-terangan menyatakan bahwa Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus adalah satu, tetapi memiliki 3 entitas yang berbeda.